Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito Firman Haki, mahasiswa S1 Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Nah, sekarang saya akan menuju SMA Negeri 1 Dampit untuk bertemu dengan sosok guru inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di SMA Negeri 1 Dampit dan sekarang saya sudah bersama sosok guru inspiratif yang telah saya bicarakan pada video menit-menit sebelumnya. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Pak Jun. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, maksud dan tujuan saya di sini ialah untuk membuat video sosok guru inspiratif dan kebetulan pada diri saya sosok guru inspiratif tersebut ialah sosok Pak Jun. Langsung saja kita bertanya kepada beliau. Yang pertama, cerita singkat perjalanan Pak Jun sampai menjadi guru di SMA Negeri 1 Dampit. Oke, terima kasih. Setelah saya lulus dari dulu IKIP Surabaya yang sekarang namanya UNESA, Pak ya? Ya UNESA, saya sempat mengajar di SMA swasta di Surabaya. Ada 3 sekolah yang saya sempat mengajar di sana. Yang pertama adalah SMA Kertajaya di Jalan Juwingan, Surabaya. Kemudian SMA Al Khairiyah di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Perak. Dan yang ketiga adalah SMA Dapena di Jalan Sumatera. Nah, ketika saya masih mengajar di sekolah itu, yang sebelumnya saya ikut tes CPNS menjadi guru, dan pada tahun 86 SK CPNS saya terbit. Nah, di hari itulah saya ke SMA Negeri 1 Dampit, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 1986 sampai dengan hari ini. Ya, itu perjalanan saya ketika menjadi guru di SMA Negeri 1 Dampit ini. Terima kasih Pak. Nah, selanjutnya yaitu menurut Pak Jun, seorang guru itu harus memiliki kepribadian yang seperti apa Pak? Ya, ini normatif saja ya. Jadi guru itu intinya kan mereka yang dipercaya bisa diteladani oleh siswanya. Nah, tentu saja kepribadian guru adalah kepribadian yang paripurna. Tidak boleh ada kepribadian yang tidak baik yang nanti akan ditiru oleh siswanya. Apapun aktivitasnya, apapun perilakunya, itu semua harus paripurna baik. Loh Pak, kan tidak ada manusia yang sempurna. Iya betul, tapi ketika dia berhadapan dengan murid, dia harus paripurna. Selalu mengusahakan yang terbaik. Iya, yang terbaik. Yang sebab nanti anak-anak tentu saja akan melihat, loh guruku kok begitu. Nah, maka hal yang tidak baik itu sangat mudah ditiru. Hal yang jelek itu sulit ditiru. Iya Pak, benar Pak. Nah, seperti itu. Itu menurut saya. Jadi guru harus paripurna di hadapan siswanya ketika menjalankan tugas sebagai seorang guru. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya yaitu sejauh ini selama saya sekolah di SMA Negeri 1 Dampit, saya mengamati Pak Jun bahwa Pak Jun itu sangat peduli terhadap kebersihan dan kedisiplinan. Nah, alasan Pak Jun, kenapa sih Pak Jun sangat peduli terhadap hal itu? Nah, itu kan bagian dari yang saya katakan, yang saya tanyakan di awal tadi itu, bahwa guru harus paripurna dalam segala hal. Kebetulan yang kamu tanyakan ada 2, yakni kebersihan dan kedisiplinan. Dan hal itu termasuk yang Iya, saya bisa membayangkan kalau guru itu tidak bersih. Misalnya saja dalam berpakaian nggak bersih, kemudian dalam banyak hal juga tidak bersih. Kira-kira bagaimana muridnya? Memang kalau kamu melihat ke ruang guru itu kan banyak meja guru yang berantakan. Tapi kalau kamu melihat di meja saya, kira-kira bagaimana? Kan ada. Saya takut memang pada murid saya. Ketika murid saya itu melihat saya nggak seperti yang dia angankan, saya katakan tadi kan mereka akan menirunya. Nah, sedangkan masalah kedisiplinan itu juga bagian dari kehidupan saya sejak kecil. Memang saya sudah dilatih, sudah dilatih sehingga
internalisasi dalam kehidupan sehari saya sampai dengan hari ini. Ini kedisiplinan, ini bagian dari praktek keagamaan. Jadi kalau kita mau melihat yang lebih jauh, lebih besar lagi, alam raya ini teratur sekali, disiplin. Tidak ada pergeseran sedetik pun, bahkan sepersekian detik pun perjalanan matahari, bulan, bintang itu yang bergeser dari arahnya. Nah, itu kan bagus. Tapi kalau misalnya ada guru yang tidak disiplin, muridnya juga akan lebih tidak disiplin. Maka yang terjadi adalah ketidakteraturan. Apakah itu yang diinginkan? Kan tidak. Nah, kembali kepada kebersihan, saya mengamati begini. Saya banyak melihat di berbagai tempat bahwa kebersihan itu identik dengan yang namanya kepandaian, kecerdasan. Di mana ada tempat bersih, di situ mencerminkan penghuninya adalah penghuni yang cerdas dan pintar. Benar, Pak, ya. Sebaliknya, kalau kamu saya melihat tempat yang kotor, penghuninya pasti orang-orang yang angel, tuturan. Ya, Pak. Contohnya yang bersih itu kan seperti Singapura, ya, Jepang, itu pendidiknya. Kebetulan saya pernah ke sana, ya, itu bersih. Di tempat-tempat di negara-negara yang pernah saya kunjungi, tempat-tempat bersih, penduduknya pandai, gampang ditata dan tertib. Tapi kalau kita datang ke negara-negara yang jorok, itu tuturannya, dan itu pasti negara terbelakang. Iya, Pak, benar, Pak. Tidak menyebut merek, Pak, ya. Ya, itu terjadi. Maka saya berharap ketika saya sebagai guru menanamkan kebersihan, maka di sana akan tercermin kecerdasan dan kepandaian siswa saya. Itu yang saya inginkan. Baik, Pak, terima kasih. Dan selanjutnya mungkin hampir sama dengan yang lalu. Menurut Pak Jun, guru yang ideal itu seperti apa? Dan apakah yang ada yang belum terpenuhi sampai Pak Jun pensiun saat ini? Untuk yang pertama tentang guru ideal itu sama dengan yang diangankan siswa saya. Pasti itu. Nah, misalnya kalau saya tanya kepada kamu, guru yang kamu inginkan kira-kira guru yang bagaimana? Yang dapat diteladani oleh para siswanya. Ya itu, dan saya itu juga mengatakan itu. Ya, saya akan mengatakan itu. Iya, Pak. Nah, terus yang kedua tadi tentang apa itu? Apakah ada yang belum terpenuhi? Yang belum terpenuhi ada satu. Apa itu, Pak? Sampai dengan hari ini saya masih belum menjumpai secara yang seperti saya idealkan ya, siswa yang jujur. Belum. Yang jujur. Belum. Jujur 100% itu belum. Pak, ya? Mereka masih mengandalkan ketidakjujuran untuk mencapai prestasi. Padahal itu akan sebaliknya hasilnya itu. Mereka sudah berulang saya katakan, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebaikan itu datangnya dari Tuhanmu, maka jangan ragu-ragu di dalamnya. Tapi kebanyakan siswa saya itu ragu-ragu. Jujur itu kan baik. Jujur itu kan anjuran agama. Mengapa dia nggak raih? Malah dia mengandalkan ketidakjujuran untuk mendapatkan kebaikan. Itu kebalik. Ketika dia nggak jujur, yang dia dapatkan adalah ketidakbaikan. Kalau dia jujur, katakannya, tapi hasilnya tidak baik menurut pandangan manusia, tapi di hadapan Tuhan saya yakin itu baik. Kenapa? Jujur itu membawa kebaikan, kebaikan akan membawa ke surga. Ambil kejujuran. Nah, itu yang belum sampai dengan sekarang saya dapati ada di dalam pribadi siswa saya. Ada, tapi persentasenya masih siapa ya, termasuk mungkin juga kamu ya. Mungkin sampai hari ini. Tidak apa-apa, kita berusaha untuk jujur. Iya, Pak. Semoga kelak kalau saya menjadi seorang jujur. guru. Sekarang Indonesia itu untuk manusia itu sangat langka gitu loh. Kalau kamu melihat setiap hari di koran, di berita manapun, pasti akan tersuguhkan ketidakjujuran di sana sini. Siapapun. Ya. Kejujuran harus ditamakan. Nggak usah takut. Tetap akan saya tanamkan ke pribadi dan harus jujur. Murid saya kelak. Ya, amin. Harus itu. Baik, Pak, pertanyaan terakhir yaitu harapan Pak Jun untuk dunia pendidikan dan para calon guru di masa depan. Ya, kebetulan saja Menteri kita kan menggaungkan Merdeka Belajar. Nah, kalau siswa-siswa itu ketika belajar itu senang dan guru bisa membuat siswa itu senang, maka ada gayung bersambut. Selama ini ketika anak-anak itu sekolah ibaratnya penjara. Mereka akan bergembira ketika gurunya tidak ada.
Ketika gurunya ada, mereka ingin segera keluar dari ruangan, entah istirahat, entah pulang. Nah, merdeka belajar adalah mereka yang betul-betul menginginkan belajar dalam suasana yang menyenangkan. Nah, itu diciptakan oleh guru. Sehingga kalau kita mengacu pada konsep kurikulum sekarang, untuk mencapai merdeka belajar, guru harus mencapai KI 1, KI 2 dulu, baru mencapai KI 3, KI 4. KI 1 adalah masalah ketuhanan, dibuka bahwa dia sekolah adalah bagian dari ibadah. Sehingga ketika sekolah dia belajar, mereka sangat antusias karena adalah bagian dari ibadah. Dan KI 2 adalah masalah sosial, menanamkan kejujuran, kemudian tanggung jawab dan macam-macam. KI 1, KI 2 sudah tertanam, maka KI 3 pengetahuan, KI 4 yang berupa keterampilan akan ikut dengan sendirinya. Kuncinya adalah belajar dengan senang hati, belajar adalah ibadah. Begitu. Baik, Pak. Nah, itu tadi ialah cerita singkat dari sosok Pak Jun, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Jun. Ya, sama-sama.